Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelku, Bidan Online. Di video kali ini, kita akan membahas tentang manfaat dan efek samping rumput patimah. Tapi sebelum itu, untuk moms yang baru datang di channel ini, jangan lupa untuk klik tombol like, klik juga tombol subscribe, dan jangan juga lupa untuk aktifkan ikon notifikasi atau gambar lonceng, karena masih ada banyak hal yang akan kita bahas di video selanjutnya. Jadi jangan sampai ketinggalan moms. Terima kasih. Hai moms. Nah, jadi di sini kita akan membahas tentang manfaat dan efek samping rumput patimah. Mungkin sudah banyak di antara moms yang menonton video ini yang tahu tentang rumput patimah. Nah, kalau misalnya ada yang belum tahu, gambarnya ini seperti ini. Mungkin sudah banyak yang sering lihat juga rumput patimah digunakan pada saat orang itu menjelang persalinan. Nah, di sini kita akan membahasnya. Untuk manfaatnya dulu, kita akan membahas manfaat rumput patimah. Jadi manfaatnya yang pertama itu adalah dapat menangkal radikal bebas. Yang kedua, rumput patimah itu mengandung kandungan fitoestrogen yang biasanya digunakan dalam dunia medis yang digunakan untuk mengatasi osteoporosis yang disebabkan oleh menopause, melancarkan menstruasi, mengatasi nyeri haid, dan juga bisa digunakan untuk meminimalisir keputihan dan lendir pada vagina. Tapi, menggunakan rumput patimah dengan dosis yang berlebihan itu tidak dianjurkan. Karena ditakutkan akan memberikan dampak yang negatif kalau misalnya penggunaannya itu tidak sesuai dosis, sehingga tidak boleh dilakukan atau tidak boleh dikonsumsi sembarangan. Tapi rumput patimah itu aman kok, bisa langsung digunakan. Tidak moms, jadi penggunaan rumput patimah itu harus didasari oleh pengetahuan bagaimana dosisnya, bagaimana penggunaannya, seperti apa, sehingga itu tidak membahayakan kita. Membahayakan seperti apa maksud saya? Maksud saya itu adalah efek samping yang akan terjadi pada kita atau pada orang yang mengkonsumsinya kalau misalnya itu tidak digunakan dengan benar atau tidak tepat dosis. Nah, jadi sudah sering saya saksikan, saya lihat menjelang persalinan rumput patimah itu banyak digunakan. Katanya itu sebagai induksi persalinan, induksi alami, di mana rumput patimah itu bisa mempercepat proses persalinan sehingga proses pembukaannya itu cepat. Nah, itu memang tepat karena rumput patimah itu mengandung oksitosin. Tapi yang tidak kita tahu adalah kandungan oksitosin dalam satu rumput patimah yang kita gunakan itu berapa, kita tidak tahu dosisnya. Jangan sampai kandungan oksitosinnya itu berlebih sehingga bisa menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan itu terjadi pada ibu hamilnya. Jadi apa saja sih efek samping dari mengkonsumsi rumput patimah itu? Jadi yang pertama adalah bisa meningkatkan resiko keguguran. Karena kalau misalnya pemberian rumput patimah atau air rendaman rumput patimah itu dikonsumsi oleh ibu hamil, dan juga kalau misalnya ibu hamil yang mengkonsumsi rumput patimah itu, yang mungkin dianggap itu bisa menyehatkan kandungan, tapi karena kandungan oksitosinnya itu, maka bisa menyebabkan janin itu keluar atau terjadinya keguguran, sehingga itu tadi dampaknya itu seperti itu karena kita tidak tahu kadar oksitosin dalam rumput patimah itu berapa. Selanjutnya dampak yang kedua adalah terjadinya kehamilan atau persalinan prematur. Jadi misalnya ada ibu yang usia kehamilannya itu belum cukup 37 minggu, alias di bawah 37 minggu, anggaplah 35 minggu. Kemudian mengkonsumsi yang namanya air rendaman rumput patimah. Nah, tiba-tiba pada saat setelah mengkonsumsi air itu, ibu merasa atau mengalami kontraksi. Padahal secara normalnya, seandainya tidak mengkonsumsi rumput patimah itu, maka bisa saja bayi itu lahir dengan normal. Maksudnya lahir dengan usia kandungan yang normal, yaitu 37 minggu ke atas. Tapi karena mengkonsumsi tadi rumput patimah, maka terjadi kontraksi seperti itu sehingga terjadi persalinan dan usia janinnya itu belum cukup 37 minggu. Misalnya masih 35 atau 34 minggu sehingga terjadi yang namanya persalinan prematur atau kelahiran bayinya itu prematur karena disebabkan hal tersebut. Nah, sebenarnya ada banyak sih dampak yang bisa terjadi jika kita mengkonsumsi rumput patimah itu tidak sesuai dosis. Nah, sebenarnya rumput patimah itu sangat bermanfaat. Tapi manfaatnya itu
kita tidak tahu takarannya. Nah, seperti pada ibu hamil, ibu bersalin, itu kan sangat erat kaitannya dengan hormon oksitosin, apalagi untuk persalinan. Nah, rumput patimah yang direndam, kita tidak tahu berapa menit perendamannya, maka akan menghasilkan oksitosin segini misalnya. Jadi itu kan memang berbeda dengan oksitosin yang memang sudah dalam kemasan, yang kita tahu kadar oksitosinnya itu berapa, dalam satu ampul itu berapa, dan dosisnya untuk ibu bersalin itu berapa. Jadi ada beberapa kasus yang saya temui seperti itu. Ibu masih pembukaan 7 misalnya, di kehamilan pertama, kemudian keluarganya suruh minum rumput patimah, air rendaman rumput patimah itu, minum 1 gelas, setelah itu sorenya disuruh lagi minum. Tidak lama ibu itu langsung pembukaan lengkap. Memang sangat bagus karena mempercepat proses pembukaan. Tapi yang terjadi bahwa janinnya itu tidak bisa diselamatkan. Karena kenapa? Karena ada salah satu kandungan rumput patimah juga yang bisa menyebabkan terjadinya penghambatan oksigen antara ibu ke janin, sehingga janin itu bisa mengalami kematian dalam rahim. Dan juga seperti ini, kalau misalnya kontraksi yang dirasakan itu secara normalnya itu masih melambat misalnya, tapi karena ingin dipercepat sehingga diberikan induksi menggunakan takaran yang kita tidak tahu jumlahnya seperti apa, yaitu dengan air rendaman rumput patimah yang dikonsumsi. Kemudian itu akan menyebabkan terjadinya yang namanya percepatan, atau kontraksinya itu tidak teratur, atau kontraksinya itu pembukaannya itu cepat karena kontraksi yang disebabkan dari air itu tadi. Nah, setelah kontraksinya itu terjadi, itu bisa menyebabkan detak jantung janin itu bisa saja melambat atau bisa juga cepat. Nah, lambat atau cepatnya itu bisa membahayakan janin, sehingga bisa saja janin itu tidak bisa diselamatkan sampai lahir. Selain membahayakan janinnya, membahayakan bayi, rumput patimah juga atau air rendaman rumput patimah juga bisa menyebabkan bahaya pada rahim. Rahim itu dipaksa terbuka, ya bisa saja terjadi perdarahan atau luka atau hal-hal lainnya, hal-hal kegawat daruratan yang bisa menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan, khususnya pada rahim. Jadi saran saya untuk moms yang menjelang persalinan atau ibu hamil, kalau misalnya ada yang minta moms itu untuk mengkonsumsi rumput patimah, sebaiknya dipikir dulu. Jangan langsung mengkonsumsinya, karena memang ada dampak positifnya, tapi pertimbangkan juga dampak negatif yang akan terjadi. Kecuali kalau misalnya moms itu dianjurkan oleh dokter atau bidan untuk mengkonsumsi air rendaman rumput patimah, itu tidak masalah. Oke moms, mungkin itu saja dulu yang bisa saya sampaikan di video kali ini, semoga bermanfaat. Kalau misalnya moms merasa bahwa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik tombol like dan share agar banyak orang yang mendapatkan manfaat dari video ini. Terima kasih. Kalau misalnya ada moms yang ingin bertanya, bisa tuliskan di kolom komentar atau bisa juga DM di Instagram saya atau inbox di Facebook yang sudah saya cantumkan di kolom deskripsi. Dan juga kalau misalnya ada moms yang ingin menyarankan apalagi yang akan kita bahas di video selanjutnya, bisa tuliskan juga di kolom komentar. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.